Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustaqim, mahasiswa semester 4, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Darussalam Ciamis. Dan rekan saya, Sri Amelia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Darussalam Ciamis. Oke teman-teman, ngapain sih kita bikin ginian gitu ya hari ini? Kayak kemarin itu kita sepakat gitu ya, membuat sebuah sedikit diskusi gitu ya tentang tulisan atau artikel dari Profesor Dr. Kiai Haji Fadlil Munawwar Mansur MS. Beliau adalah guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, dengan judul apa teh? Jewish-Israeli and Arab-Palestinian Relation in the Perspective of Cultural Conflict, atau relasi Yahudi Israel dengan Arab Palestina dalam perspektif konflik budaya. Oke, nah itu ya judul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini gitu ya. Oke teh. Nah ini kita kan membahas soal artikel gitu ya, soal tulisan daripada Profesor Dr. Kiai Haji Fadlil Munawwar Mansur MS ya. Nah tadi kan sudah disebutkan bahwasanya judulnya itu tentang relasi hubungan Yahudi Israel dengan Arab Palestina gitu ya, dalam perspektif konflik budaya gitu ya. Nah apa sih itu kan hanya sekedar judul ya. Gimana sih dalaman atau apa sih isi daripada artikel ini atau tulisan ini gitu ya. Nah, artikel ini tuh akan membahas hubungan antara bangsa Yahudi Israel dan Arab Palestina dalam perspektif konflik budaya. Mengangkat 3 isu besar. Yang pertama, soal superioritas budaya Israel, status warga Palestina di Israel, dan soal transformasi sastra Israel pada masa kini. Itu berarti isi gitu ya, apa yang ada di dalam tulisan daripada Profesor Dr. Kiai Haji Fadlil Munawwar Mansur gitu ya, yang berjudul gitu ya, relasi Yahudi Israel gitu ya dengan Arab Palestina dalam perspektif konflik budaya. Menurut kamu penting gak sih ini untuk dikaji? Kalau daripada sudut pandang saya, menurut saya kajian ini penting. Kenapa? Karena kita tidak bisa memandang suatu hal itu hanya daripada satu sudut pandang saja. Ya, itu pun halnya, begitupun halnya dengan apa yang terjadi pada konflik di Israel dan Palestina ini. Kita tidak bisa hanya melihat daripada satu sudut pandang, yaitu dari sudut pandang militer misalnya, atau enggak dari sudut pandang agama gitu ya misalnya. Kita tidak bisa hanya melihat daripada satu sudut pandang saja. Kita perlu mengkaji ya berbagai sudut pandang supaya kita bisa menyimpulkan dengan bahwasanya dengan lebih seksama, dengan lebih baik lagi apa yang terjadi sebenarnya di Israel gitu ya. Kalau kita hanya mengkaji daripada sudut pandang agama gitu ya, seperti yang kita tahu kan, Israel ini atau Palestina ini adalah tanah suci ya, yang dianggap oleh 3 agama monoteistik ya, yaitu yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Islam gitu ya. Kalau kita hanya berkaca daripada sudut pandang agama ya, berarti kita hanya melihat bahwasanya ini adalah perang agama antara Yahudi dan juga Islam. Karena kita melihat bahwasanya di jalur Gaza khususnya ya, karena wilayah Palestina itu terbagi menjadi 3, tapi 2 wilayah itu masuknya ke dalam Palestina, 1 wilayah itu masuknya ke Israel gitu ya. Kalau kita hanya melihat daripada satu sudut pandang saja ya, kita hanya akan melihat bahwasanya ini adalah perang antara Islam melawan Yahudi. Kita melihatnya dari segi sudut pandang agama ya. Lain halnya kalau kita melihat daripada sudut pandang logika biasa gitu ya. Ini adalah genosida, pembantaian gitu.
Itulah pentingnya kenapa kita perlu mengkaji banyak sudut pandang, bukan hanya satu sudut pandang saja. Oh begitu, dari sudut pandang kamu ada benarnya juga sih. Bisa dikatakan ketika kita memahami konflik ini dari sudut pandang sisi budayanya, membuka pandangan baru. Oke, tadi kan itu apa yang dikatakan oleh Teteh gitu ya, bahwasanya itu dapat membuka pencerahan baru kepada kita gitu ya, dengan mengkaji sudut pandang lain gitu ya. Oke, ketika seorang itu menulis sebuah karya tulis ilmiah gitu yang saya pelajari sependek pengetahuan saya, si penulis itu berkeinginan apa yang ia tulis ya itu dapat dinikmati, dapat dipahami oleh para pembacanya. Metode apa sih yang digunakan di dalam tulisan daripada Profesor Dr. Kiai Haji Fadlil Munawwar Mansur MS ini? Metode apa sih yang digunakan oleh beliau gitu dalam tulisannya? Penulis dalam artikelnya menggunakan dua metode. Yang pertama, balance opposition method dan affiliative solidarity method, atau metode oposisi seimbang yang dapat diartikan sebagai struktur sosial di mana kelompok-kelompok memandang diri mereka sendiri itu sebagai kontras dengan kelompok lain. Bagaimana Israel itu memahami dirinya dalam relasi Arab Palestina, termasuk mengakui warga Arab sebagai warga negaranya, tetapi tetap menganggap mereka sebagai pihak yang lain. Sementara metode yang kedua yaitu affiliative solidarity, atau menjelaskan bagaimana bangsa Arab Palestina membangun solidaritas berbasis loyalitas, berbasis kekeluargaan untuk melawan terhadap penindasan Israel. Adapun kajian teorinya ada 3 teori besar. Yang pertama, teori konflik budaya dari Johnson and Zelen. Yang kedua ada konsep mimikri dari Homi Bhabha. Yang menariknya dibalik, bukan yang dijajah meniru penjajah, tapi justru Israel yang sebagai penjajah meniru, menyerap budaya Arab Palestina. Yang ketiga ada kajian orientalis Edward Said, bahwa identitas Israel itu dibangun dalam relasi dengan Arab Palestina. Oke, berarti apa yang tadi dijelaskan oleh Teteh gitu ya, soal metode penelitian, soal metode yang digunakan di dalam tulisan ini gitu ya, tulisan daripada Profesor Dr. Kiai Haji Fadlil Munawwar Mansur ya MS. Beliau itu menggunakan dua metode berarti ya, bisa dikatakan menggunakan 2 metode. Meskipun apa yang tadi Teteh jelaskan gitu, setangkap saya gitu ya, sekemampuan saya belum bisa saya tangkap sepenuhnya gitu ya. Meskipun seperti itu, tapi saya bisa berpendapat, saya bisa mengatakan bahwasanya metode ini bagus. Ya, mengapa saya mendasarkan hal itu? Karena gitu, yang menulis artikel ini itu adalah seorang profesor doktor ya, guru besar gitu ya, dimana ketika seorang mahasiswa S1 saja, saya juga ketika waktu itu pengalaman angkatan kita ke Jogja kan menulis gitu ya, belajar menulis, itu tanggung jawabnya itu besar gitu ya, pertanggung jawabannya itu besar gitu. Dan sumber-sumber yang kita gunakan pun gitu ya, metode-metode yang kita gunakan pun itu sangat-sangat sangat-sangat dipertanggungjawabkan, sangat minta untuk dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi saya rasa gitu ya, meskipun saya belum bisa 100% menangkap
ya, inti daripada dua metode tadi gitu ya. Tapi saya bisa berargumen bahwasanya metode itu metode yang tidak jelek gitu ya. Oh, jadi bisa dikatakan pendapat kita itu sama. Selanjutnya, setelah tadi saya menyampaikan isi dari artikel ini, terus Imam tadi menyampaikan pentingnya artikel ini untuk dibahas, boleh tidak kamu menyimpulkan dari pembicaraan kita tadi? Bisa saya simpulkan gini, konflik antara Palestina dan Israel itu bukan persoalan agama. Akar utamanya itu bukan soal agama, gitu ya, tapi soal budaya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, sependek pengetahuan saya, nenek moyang mereka juga seperti itu, gitu ya, menganggap bahwasanya bangsa-bangsa lain itu selain mereka itu di bawah mereka, jadi menganggap mereka itu paling tinggi budayanya, gitu. Itulah yang mengapa membuat terjadinya konflik antara Palestina dan Israel. Itu kurang lebihnya kesimpulan kalau daripada saya, gitu ya, sejauh apa yang saya baca, sejauh pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya itu. Nah, walaupun yang menulis ini adalah seorang guru besar, gitu ya, tetap pasti ada yang namanya kekurangan dan juga kelebihan, gitu ya. Nah, apa yang teteh temukan daripada kekurangan dan kelebihan di dalam tulisan ini? Mungkin ada beberapa kelebihan yang sangat menonjol dari artikel ini. Yang pertama, ada perspektifnya orisinil, artinya perspektifnya itu asli. Membalik konsep mimikri baba ini adalah ide yang segar dan berani secara teoritis. Yang kedua, artikel ini multidisiplin, menggabungkan kajian budaya, sastra, sejarah, dan yang lainnya secara terpadu. Yang ketiga, penulis ini menghadirkan data konkret dari mulai angka populasi yang sebagai contoh tadi budaya spesifik seperti makanan dan simbol nasional, bukan hanya sekedar argumen abstrak. Mungkin itu kelebihan dari artikel ini. Mungkin kekurangannya bisa kamu sampaikan sedikit kalau ada. Oke. Kalau berbicara soal kekurangan itu daripada tulisan ini, daripada segi sudut pandang saya, itu yang pertama, gitu ya, tulisan ini itu tidak menawarkan solusi yang konkret untuk konflik ini, gitu ya. Ya, jadi kalau dari sudut pandang saya, gitu ya, di mana tulisan ini itu tidak terlalu, gitu ya, menawarkan solusi konkret untuk penyelesaian konflik antara Yahudi Israel dengan Arab Palestina, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tidak menyentuh resolusi hukum internasional, gitu, atau hukum PBB, gitu. Kelemahan daripada tulisan ini kalau daripada segi sudut pandang saya, gitu ya. Bagaimana ini teh? Mungkin pandangan saya ya, justru kekurangan-kekurangan tersebut itu bisa menjadi peluang kita sebagai akademisi bisa melanjutkan kajian ini lebih jauh. Ya, masuk akal juga sih sebenarnya. Ya, sekian kalau dari kami, ya. Mohon maaf sekali lagi, kami di sini bukan untuk menggurui, ya. Kami di sini bukan untuk mengajari siapapun, ya. Kami di sini untuk sharing session, ya, saling berbagi apa yang kami punya, kami bagikan. Seperti itu, teman-teman, ya. Oke, dan terakhir, ya teman-teman,
jangan lupa gitu ya, bagi teman-teman untuk di subscribe dulu ya YouTube channel kita ini dan dibagikan ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat bagi halayak umum gitu ya. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video, di next bincang-bincang kita ya. Semoga kita selalu sehat walafiat dan sampai bertemu di waktu yang selanjutnya ya. Saya Imam Sakim Dan saya Sri Amelia. kami pamit, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.